Halo semuanya, ketemu lagi di series Developer Harus Coba. Kali ini kita akan belajar salah satu tools yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas dari kode kita, terutama di PHP, yaitu dengan PHP Stand. Nah, di video ini kita akan coba untuk mengintegrasikan GitLab CI/CD kita dengan PHP Stand, sehingga ketika ada kode yang masuk ke repository kita, itu bisa kita jamin bahwa tidak ada error dalam kode kita. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar segera 1000 subscriber dan juga share video ini. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat pipeline nih di repository kita. Jadi mulai dari mendefinisikan kalau kita mau membuild aplikasi, mendeploy, dan lain sebagainya. Tapi kita belum mendefinisikan bagaimana kalau kita ingin melakukan testing sebelum kode itu masuk ke branch master. Jadi katakan kita punya skenario nih, punya satu tim, terus ada banyak fitur yang ingin kita develop. Dan kita sepakat bahwa master itu adalah branch yang memang clean, semua harus sudah aman dan tidak ada error sama sekali di master. Maka pendekatan yang bisa kita gunakan adalah kita bisa mendevelop fitur-fitur lain, contohnya fitur login, kemudian fitur checkout, dan lain sebagainya, itu di branch lain, dan ketika branch lain itu sudah siap, maka kita akan membuat sebuah merge request. Nah, di merge request inilah kita bisa mendefinisikan pipeline atau job baru untuk melakukan testing dari kode kita. Jadi kita punya skenario bahwa kita akan bekerja dengan PHP code, dan kita akan mendevelop sebuah fitur, dan ketika fitur sudah selesai kita akan membuat sebuah merge request, dan ekspektasinya adalah pada merge request itu kita akan melakukan static code analysis terhadap kode yang ada dan memastikan bahwa tidak ada error sebelum dia bisa masuk ke master branch. Nah, untuk itu di PHP kita bisa menggunakan yang namanya PHP Stand. Nah, ini adalah plugin, library composer yang bisa kita package composer yang bisa kita gunakan. Jadi cukup sederhana sebenarnya untuk menggunakannya. Jadi kita hanya perlu menginstal menggunakan composer. Kemudian kita menjalankannya dengan perintah PHP Stand analyze src test. Test ini folder dari kode kita atau file dari PHP kode kita. Nah, karena kita di GitLab menggunakan Docker, maka kita harus cari dulu nih image apa sih yang mungkin bisa kita gunakan gitu. Nah, kemarin saya coba cari-cari dan kita bisa menggunakan PHP CLI, PHP 7.1 CLI, karena memang si PHP Stand ini dia requirement-nya adalah lebih dari sama dengan PHP 7.1. Jadi kita bisa mendefinisikan, kita cek dulu, saya udah buat satu branch PHP test, ini adalah branch baru yang bisa kita gunakan, dan saya definisikan satu step di GitLab CI/CD configuration-nya dengan nama tes. Nah, jadi pada tes ini yang dilakukan adalah hanya ketika ada merge request, saya akan menggunakan image PHP 7.13 CLI, yang running di dalam Docker juga, dan saya akan pertama install Composer, tentu ya, karena untuk menginstal PHP Stand saya perlu Composer dulu. Kemudian saya akan melakukan update repository Ubuntu-nya. Kemudian saya akan install unzip, karena untuk menginstal package baru di Composer ada satu requirement untuk bisa mengunzip hasil downloadannya. Lalu baru menginstal si PHP Stand-nya dengan Composer, dan yang terakhir adalah menganalisis folder PHP yang ada di yang ada di repository ini. Kita coba lihat di jobnya aja. Ini adalah contoh job yang sudah berjalan. Jadi dia melakukan eksekusi di sini, mulai dari membuat kontainer yang running, kemudian dia mulai menginstal Composer, lalu mengupdate repository Ubuntu-nya, lalu menginstal unzip, lalu menginstal PHP Stand, hingga akhirnya dia menganalisis folder PHP. Jadi kan tadi berdasarkan hasil dari PHP Stand tidak ada error yang ditemukan pada folder PHP. Nah, folder PHP-nya seperti apa sih? Kita akan coba lihat. Kita ke branch PHP test. Ke sini. Nah, ini ada folder PHP ya, yang ini jadi destinasi untuk pengecekan. Nah, kita bisa coba tes dengan mengedit file ini. Jadi katakanlah kita membuat atau menambahkan satu line, yang mana line itu adalah line untuk memanggil sebuah fungsi yang sebenarnya tidak pernah ada. Contohnya di sini sebelum
echo di sini kan ekspektasinya adalah melakukan printing first name ya. Nah, katakanlah kita di sini definisikan fungsi baru atau memanggil fungsi baru, apa ya? Buat lower. Oke. Seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya kita memanggil fungsi buat lower dengan parameter ini ya. Nah, padahal buat lower sendiri itu fungsinya tidak pernah terdefinisikan. Jadi ekspektasinya adalah ketika kita melakukan commit change pada target branch PHP test ini, maka akan sebentar kita cek. Akan men-trigger sebuah job. Oke. Dan akan menampilkan pesan kegagalan karena memang harusnya PHP 10 bisa mendeteksi bahwa ada fungsi yang tidak pernah terdefinisikan tapi terpanggil dalam kodenya. Sehingga kita bisa lebih awal mendeteksi bahwa ternyata kode kita itu akan gagal nih ketika kita deploy di development, di staging ataupun di production. Jadi kita tunggu aja di sini. Ini masih proses untuk menyiapkan si Docker eksekutornya. Oke, prosesnya cukup lama karena memang ya balik lagi ya kita pakai free resources. Jadi kita perlu melakukan pooling lagi dan seterusnya. Kalau kita lihat di job yang sebelumnya kira-kira total waktunya 1 menit 42 detik. Oke, sekarang udah hampir 1 menit jadi ya cukup cepat. Yang lama itu adalah menyiapkan environment untuk melakukan checknya. Oke, ini sekarang udah. Ini melakukan instalasi komposernya udah selesai. Sekarang get update untuk update repository Ubuntu-nya, lalu nanti install si unzip. Oke. Oh, dia dipakai Debian untuk base-nya. Terus nanti unzip, baru setelahnya kita cek dengan PHP 10. Oke, kita cek lagi. Oke, ini install unzip sekarang. Oke, 1 menit 31 detik. PHP 10-nya sendiri itu nggak lama ya, karena hanya beberapa detik. Kita lihat di sini ya. Ketika kita menjalankan PHP 10, analisis terhadap folder PHP, kita bisa lihat bahwa di sini ada output line 14 function buat lower not found. Jadi PHP 10 sesuai dengan ekspektasi kita, dia bisa mendeteksi bahwa ada function yang belum pernah kita definisikan tapi kita panggil dalam kode. Nah, yang bisa kita manfaatkan adalah katakanlah kita bekerja dengan banyak orang dalam satu tim, typo itu mungkin saja, kemudian ada lupa mendefinisikan sesuatu itu mungkin saja, dan yang paling buruk adalah tidak dites sendiri dulu di lokalnya tapi langsung push. Maka dengan adanya PHP 10 atau static code analyzing ini yang terintegrasi dengan CI, maka kita bisa mendeteksi error itu lebih awal karena PHP itu kan scripting ya, jadi interpreted language gitu, jadi dia nggak akan ketahuan error sebelum kita panggil. Oke, beda dengan kalau misalkan kita punya compile language gitu. Ketika kita compile dan function itu nggak ada, ya akan error. Nah, sedangkan PHP nggak. Makanya kita perlu cek seawal mungkin. Nah, kalau misalkan PHP kita punya PHP 10, untuk bahasa lain gimana? Ada banyak static code analysis yang bisa kita gunakan. C++, C#, Java, Python, dan lain sebagainya itu ada banyak. Kalian bisa explore, dan kalau misalkan kalian punya pengalaman tentang tools yang lain untuk bahasa pemrograman yang lain, kalian bisa share di kolom komentar sehingga nanti kita bisa untuk diskusi bersama. Sekali lagi jangan lupa untuk share video ini dan juga subscribe ke channel ini agar bisa segera 1000 subscriber. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.